Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Dumai berdenyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roy Burhanuddin. Tetap Gua lepas di kali ini kita kedatangan langsung segera sambut Nisa. Luar biasa. Terima kasih Nisa. Terima kasih juga. Selamat datang di konten kami, Nisa. Halo, ini kawan-kawan apa nih panggilan nih bang? Viewersnya nih. Sahabat-sahabat Dumai berdenyut. Sahabat Dumai Berdenyut. Iya. Halo semuanya, salam kenal. Kenalin aku Nisa, Hairi Nisa Maharani Putri. Biasa dipanggil Nisa. Baru 20 tahun. Asal Dumai. Muda. 20 tahun. Muda. Awal baul 25. Kalau ditengok pakai apa nanti berdenyut. Oh iya. Memang pentingnya betul loh bintang tamu kita. Saya Nisa sih kuliah ya biasa ya bang. Cuma kan sekarang masih online. Terus juga Nisa siaran. Oh. Pokoknya sekompak banget ya. Kami shock. Insecure kami dia. Harusnya kita yang di di bridging sama dia, tapi rupanya ada yang pengalaman. Itu dia. Di mana Nisa? Itu presenter di mana? Presenter di TV, Riau Televisi. Oh. Apa news anchor atau apa? Bukan, kebetulan Nisa bawain acara musik sih bang. Oh, musik. Bisa. Saurannya di Riau TV itu musiknya ada yang khusus Ocu, Minang, lagu Melayu. Ini lagu bisa? Indonesia sih. Oh, Ya, umum Oh, semuanya. ya. Kayak lagu kayak dahsyat lah ya. Iya. Dahsyat, Dahsyat, box ya. benar. Kayak gitu lah. Tadi kesehariannya kuliah di Pekanbaru, Iya, jurusan hubungan internasional. hubungan internasional. Kalau boleh tahu nih Nisa aktifnya di bidang apa? Terus apa aja nih pencapaian Nisa yang telah Nisa Lalui. capai lah, yang Nisa lalui. Kita cerita nih ya. Iya. Mungkin kalau misalnya dibandingin abang-abang dua nih, nggak ada apa-apa nyawa nih dong, ya kan? Tengok tuh macam. belum ada apa-apanya Iya. gitu. Cuman boleh untuk sharing untuk the Newters di Iya. rumah yang lagi nonton ya kan, the Newters. Bisa tuh sebenarnya nggak ada fokus satu bidang sih bang. Cuman kayak apapun kesempatan yang ada ambil. Bisa juga hobi nyanyi, terus juga kadang modeling juga. Oh, modeling. Terus presenter, ikut ajang-ajang gitu. Nggak ada fokus satu sih. Ya, jadi multi talent lah Bisa ya. jalan. Alhamdulillah. Apa yang bisa itu Suka juga. dimaksimalkan. Iya, gitu. benar. Berarti modeling juga, presenter juga, Penyanyi juga. ya penyanyi juga. 3 itulah yang klasifikasinya. Oh, ada satu lagi yang belum sebut. Pigeon. Pigeon. Pigeon apa? Aku tak tahu. Pigeon bisa. Apa tuh bang yang lebih senior? Mana nih? Abang tak pigeon. Tuh. Abang tak pigeon. Abang cuma ikut Bujang Dara tuh tak mau dia disebut Tapi kan pigeon. mirip kan? Mirip memang, tapi beda ranah. Jadi Ya. pigeon tuh apa lah? Loh, karena bintang tamunya Nisa aja lah yang jelaskan. Jadi Pigeon gimana tuh? itu selalu Nisa ya. Salah satu ajang-ajang ya bukan duta peserta, lebih kayak dia memandang tiga poin brand beauty behavior itu sih. Kalau abang kan duta pariwisata lebih mungkin fokusnya ke pariwisata. Pariwisata. Untuk fisik dan itu tuh belum terlalu nggak penting ya gitu. Betul. Tapi kalau pigeon yaitu brand beauty behavior tadi. Oke. Jadi penampilan 3B dia sih, brain, beauty, behavior. Jadi ketiga itu harus ada di diri seorang pigeon. Berarti kalau aku nak ikut boleh lah ya? Bisa. Kan ada fisik nih dong. Kalau fisik apa insecure nih. Nah, dulu si Kren ini tak begini. Iya. Nah, dulu dia anteng. Tapi ada satu orang yang tak terima. Ada yang tak terima di balik layar. Di layar Haters. Nanti kita OTW untuk Oke, apa? siap. Mencapai lagi dengan ideal kita ya. Bisa untuk selama bergaul di Dumai, kalau boleh tahu nih agak sensitif memang, tapi abang pengen tahu
nggak asing kan dengan ngomong bahasa Melayu. Kalau orang ngomong bahasa Melayu lu bisa paham. Kira-kira gimana tuh? Kalau Nisa pribadi denger orang yang kayak abang dua bahasa Melayu tuh suka aja sih dengernya. Ya. Lucu gitu, ketawa aja pokoknya. Cuman mungkin karena di keluarga Nisa kan jarang pakai bahasa Melayu, cuman ada pernah gitu sering, tapi nggak terbiasa gitu terbiasa. Tambah lagi kan waktu di Pekanbaru kuliah kegiatan ini biasanya pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar banget sih, aku semenjak di Pekanbaru kemarin bahasa Indonesia aku tuh lancar banget. Cuma kalau ketemu teman-teman di rumah kita masih pakai bahasa Melayu. Iya, tetapi kami betul-betul produk asli bahasa Dumai. Melajunya. Makanya aku takut juga kan nanti mereka tahu bahasa Melajunya main selambu aja nih kan. Betul. Bingung dia masih. Main selambo tau. Kereta PS, selambo. Oh. Bukan. Iya pula itu dia. Bukan. Selambu tuh main hajar. Oh. Ya paling fokus ajang-ajang yang itulah bang, Pijen tadi, Pijen. terus pernah siaran juga di radio. Tapi sekarang udah nggak lagi. Enggak lagi. Itu ajang apa tuh? Apa Nisa yang bisa Kemarin ikutin? tuh awalnya sih dari ini, bermula dari kampus lah, Oh. dari FISIP fakultas. Jadi duta, baru dapat kesempatan lagi juga mewakili Riau, baru ikut aja. Oh, jadi ikut ajang duta FISIP Undri. Oke, duta mahasiswa. Duta mahasiswanya. Iya, duta mahasiswa. Berarti dari masing-masing jurusan mengirimkan utusan dari perwakilan HI ya. Juara? Satu. Wah. Nah, Luar biasa. Awal. Oke. Untuk menguatkan nanti kami boleh minta nggak dokumentasinya? Boleh dong. Ya, nanti biar Nanti Digiters atau sahabat-sahabat Digiters, dari iya. Biar biar tahu. tahu kan. konkret. Iya, dan kalau bisa juga nomor WA-nya ada nanti aku. nanti kita apa juga ya. Pengalaman Nisa selama jadi presenter yang sangat berkesan itu di poin yang mana? Selama presenter ya. Sebenarnya semua berkesan, cuman yang lebih berkesan itu selama jadi presenter, kan yang sering MC di kampus juga. Pernah sih kemarin itu diajakin untuk nge-MC-in ke salah satu daerah di Riau tuh di Bulu Cina dekat Kampar. Oh. Nge-MC-in acara penanaman bibit dihadiri sama orang-orang yang cukup penting. Nah itu tuh kehormatan sih bagi Nisa. Dikasih kesempatan untuk membawakan acara gitu. Oke. Yang jelas itu audiensnya pejabat Iya ya. benar Kak. Yaitu pencapaian luar biasa tuh ya. Jadi gini. Jadi dengan adanya Nisa pengalaman seperti itu, harapan saya nih pribadi kan sebagai anak Dumai, nantinya Nisa ini bisa lah kita maju tampil ke permukaan khususnya di Kota Dumai sebagai Anda kan di bidang protokoler nih kurang lebih nih, walaupun di humas kan beda nih, tapi kan bisa lah menyodorkan Nisa macam mana pengalaman dia tergalikan di Pekanbaru bisa diaplikasikan di Dumai. Itu harapannya. Betul ya? Iya betul, setuju sama. Wah, luar biasa nih saya datang ke sini selain bisa menginspirasi juga dapat pekerjaan. Ya. Kita harus berguna ya. Betul. Harus menjadi orang yang bermanfaat. Ibarat bahasa apa sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Iya, betul ya. Luar biasa. Untuk dunia modeling ini apa nih yang harus kami perhatikan dalam arti yang mau di-sharingkan? Ya, pada teman-teman mungkin yang tertarik di dunia modeling atau apa gitu. Oke, mungkin Dreamuters nih ada nih yang suka dunia modeling, cuman mungkin nggak berani. Sama. Dulu misalnya kayak gitu juga sih bang, nggak berani, ngerasa kayak ntar diejekin orang, ntar diinin orang gitu. Cuman bisa kan masuk juga di sekolah model di Pekanbaru. Nah di situ tuh ada wadahnya, tersalurkanlah bakat yang awalnya tadi cuman di kamar doang, jalan-jalan gitu kan ya. Tersalurkanlah passionnya benar. Berarti intinya itu teman-teman mencari wadah yang tepat sesuai dengan passion, sesuai dengan bakat masing-masing. Harus berani sih. Harus berani. Intinya percaya diri sih. Percaya diri dan berani. Macam mana bisa menumbuhkan kepercayaan diri bagi pemuda-pemuda Kota Dumai khususnya? Oke. Kalau bisa pribadi mungkin untuk teman-teman yang perempuan ya, tanamin diri kalian itu cantik udah itu aja. Oh, tanamkan diri kita ini cantik. Aku cantik udah. Iya. Empaskan jauh-jauh insecure. Iya, insecure. Jangan insecure. Jangan insecure. Jadi maksud Nisa tadi itu cantik tidak hanya cantik di luar, tapi juga cantik dari dalam. Iya. Iya, dari dalam ya. Dari dalam. Iya, dari dalam. Inner beauty-nya keluar terpancar, karisma Harus sosok percaya. seorang wanita.
Tadi belum sampai nih. Apa yang nak dia apa tadi? Bahari tadi. Oh Bahari iya, itu. nah ini menarik nih. Sebenarnya bahari itu tentang pastinya laut. Kalau dengar kata bahari pasti abang juga mikirnya Iya, laut, pasti laut, semuanya. daerah perairan gitu. Perairan di dalamnya juga gitu kan. Memang putra putri bahari ini ajangnya memang fokus untuk mengangkat bahari dari masing-masing provinsi Indonesia. Nah di sana pun kita bawa satu bekal dari daerah kita dan kita angkat. Jadi kita bisa sharing ke teman-teman dari provinsi lain. Oke. Nah Nisa pernah sharing tuh sama teman Nisa dari Bali. Dia agak kaget. Dia tuh yang dia tahu Riau itu tuh minyak doang. Iya. Minyak aja yang tahu itu. Salah besar Nah, Anda. itu dia. Itulah kesempatan Nisa untuk jelasin kalau misalnya di Riau itu banyak loh baharinya gitu. Walaupun Oke. bahkan anak Riau sendiri pun alah Dumai apa sih lautnya hitam. Nah itu tuh nggak boleh itu tuh. nih saya yang membuat abang pun resah juga. Kita tinggal di Dumai tapi kita menjatuhkan Iya, Dumai betul, gitu. betul. Nanti ketika orang misalnya di dalam suatu perjalanan, Dumai itu apa adanya deh? Alah, Dumai itu tak ada apa-apa deh bu. Betul. Lautnya laut Coca-Cola lah, ada pasir, tak ada apa pasirnya pasir itu. Sebagai itu enak. Ini sebagai sedih ya Pak, benar. bahasa Inggris bahasa Kenden itu agent of change. Ah, Jadi kita harus merubah Itulah, ya. mindset ini. Iya. Tak bisa merubah kondisi, merubah mindset. Ya walaupun dari hal kecil aja gitu ya teman-teman. Betul. Gitu. Memang sih pernah juga sih berpikir kayak gitu. Cuman kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir juga ya bang, buat apa sih kayak gitu? Maksudnya yaudah kita aja yang rubah walaupun sedikit hal kecil. Oke. Mantap betul. Banget ya bang. Mantap banget, mantap banget. Mantap banget. Oke. Ini Waktu itu sempat karena mau mewakili Riau kan ya. Ini sih penyesalan dalam diri ini satu. Mewakili Riau ke nasional. Ajang apa namanya? Putra Putri Bahari Indonesia. Ajang Putra Putri Bahari Indonesia mewakili Provinsi Riau. Iya, benar. Pasangannya siapa? Rama namanya. Rama ya. Rama, subscribe channel Dumai Belinas. Nih, Bang Rama. itu di ajangnya kemana? Oh, fokus aja. Hermi sama Hari Putri 19 tahun Provinsi Riau. Ke nasional. Jadi Bahari ini memang fokusnya ke kebaharian ya, ke Iya, lautan. laut, iya benar. Kemarin Nisa apa yang Nisa angkat dari Riau? Kemarin tuh sebenarnya Masih kota rumah ya? Kota rumah Saya kota Dumai. dekat kota Dumai. Dekat kota Dumai kan Nah, sekarang itu ya. Rupa, Oh, pantai gitu. Karena pesisir Pesisir, kan? iya setuju. Iya. Sebenarnya sekarang mau mengangkat itu bang. Cuman karena kepepet waktu, jadi yang aman ya angkatnya Mbak Bono aja. Oh. Itu nasional Riau lah itu ya. Iya, Laut ya? nasional Riau kan. Pandangan Nisa nih sebagai pemuda yang berumur 20 tahun. Pemudi ya. Pemuda itu sebetulnya umum nih. Boleh putra, boleh putri kan. Jadi kita bilang pemudi aja lah biar enak kan. Pemudi di Kota Dumai khususnya, apa pandangan Nisa atau ada keresahan Nisa dalam arti bukan kita menjudge satu kaum ya. Iya. Kan hari ini karena kan juga menyalahkan Covid nih. Dengan adanya situasi Covid, orang kan kita pemudi sekarang ini banyak rebahan nih, jadi kaum rebahan. Menurut Nisa apa pandangan Nisa dengan adanya Covid, kita dari pemuda Kota Dumai harus apa nih yang harus kita lakukan? Oke, misalnya kita COVID nih sekarang nih ya. Mungkin dialihkan dengan cara yang lain, sosial media, bla bla bla. Cuma pandangan Nisa tentang pemuda-pemudi ini biar lengkap nih ya. Iya, Pemuda-pemudi Kota Dumai sebenarnya mereka itu banyak potensinya. Oke. Banyak potensinya, cuman mungkin wadahnya tuh kurang. Itu dia. Bener, karena pengalaman nih pribadi, Nisa sempat punya pengalaman buruk juga nih selama sekolah. Sempat bisa dibilang dibully, diremehkan, gitu kan. Jadi Abang ngerasain. sempat ngerasain banget. Abang juga dulu ya. Buat teman-teman yang lain. Ngebully parah Dia ya. udah korban bully. Oh, ya. Korban bullying. Ya makanya inspirasinya Uus ya. Ngerasa lampu tajam gitu ya. Bang. Joker, Uus itu aduh parah. Apa lah itu apanya? Inspirator ya. Inspiratornya. Capek baik. Tapi tetap terus berbaik. Ya itu benar. Balik lagi ke Nisa. Jadi ini tentu pernah pengalaman buruk tadi. Jadi sempat berpikir juga nggak mau ngasih apa-apa untuk Dumai. Sempat berpikir kayak gitu. Oh. Maunya tuh di Pekanbaru aja. Sempat. Iya. Kenapa bang? Nah, ada. Iya. Terus abang pernah sempat juga kayak gitu, tapi ini lebih ke Nisa tau? Iya sempat kayak gitu kan bang. Terus juga sempat benci banget sama teman-teman di sini. Gara-gara yang dia buat ke Nisa gitu kan ya. Namanya anak SMP, SMA kan. Jadi kayak kesel gitu, amarah. Cuman makin kesini kayaknya penting banget deh. Kita apalagi dari Dumai nih angkat betul lah budaya Melayu. Itu dia. Anak-anak
Dumai ini nggak hanya anak daerah yang cukup di daerah aja, padahal bisa lebih dari itu. Ya. Cuma mungkin wadahnya nih kurang. Oke, itu dia wadahnya. Mudah-mudahan dengan ini kan terwadahi Iya lah. benar. Ya, kelangsungan kita hidup secara sosial di rumah, khususnya peran-peran pemuda. Sejauh ini yang Nisa pahami selama hidup bermasyarakat, ya kan, di Kota Dumai ini tadi terlintas pemikirannya, sempat ada pemikirannya bang nggak mau balik ke Dumai. Iya. Itu keresahannya apa? Satu lagi, ini ada 2 pertanyaan. Pertama, sejauh mana Nisa memahami jati diri dulu kan Kota Dumai? Yang kedua, apa penyebabnya bisa ada pemikiran seperti itu? Iya. Nah, bisa di-sharingkan? Oke, kita sharing, tapi ini nggak ada menyebutkan satu Betul, Iya, nggak ada. Ini Ada, sharing sama aja. sekali, Iya, iya. fair aja. Kita boleh lepas loh, jadi lepas Iya, aja. emang Lepas lepas. aja. Jujur waktu itu Nisa memang Nisa bukan dari keluarga pemerintahan. Oke. Nggak ada tuh yang namanya bapaknya kepala ini, Nggak enggak. ada. Memang orang biasa. Oke. Nisa pernah tertarik. Nisa tuh dulu pernah terbesit di pikiran Nisa pengen banget nih mewakili Riau di ajang nasional, ajang apapun itu, dan terjadi tahun 2019. Tapi di Dubai Nisa sempat pengen ikut sesuatu ajang, tapi bahasanya tuh di PHP ini gitu loh. Oh. Sepertinya aku ngerti. Tapi mungkin sih harusnya komunikasi sih bang. Saya Oh. kalau emang ini tidak masuk kualifikasi ya disampaikan. Jadi si A ini pun bisa introspeksi diri, apa yang mesti dirubah, apa yang mesti dibangun, dan Ya. mungkin ada unsur-unsur nepotisme juga. Oh, Mungkin. dugaan ini ya. Iya. Dugaannya. Iya. Dugaan. Nah, terus dari kekesalan itu. Kesan tuh jadi kayak pikir gini, aku nggak mau lagi lo ngapa-ngapain di main. Oh. Tak mau lah ngapain, nggak dianggap juga, nggak dianggap ini juga, Nah, gitu itu. kan ya. Itu. Ntar tapi tetap niat Nisa ke Pekanbaru yang pasti bawa nama Dumai. Oke, mantap betul. Sesuai. Ini Oh, ini. jargon gini. Oh gimana tuh? Nah, Ini ya. Disuruh. Biar dia mantap. mantap, mantap. Biar nggak riak kita Biar nggak riak. Oh gitu, mantap banget. 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 Luar biasa, Nisa. Jadi mantap lah pengalaman Nisa ya. Jadi ibarat gini deh. Kalau menurut aku, kita sebagai budak Melayu, khususnya budak Dumai, kita harus menghapus pemikiran kayak gitu. Betul. Karena gini, aku menjadi dosa juga kebetulan Nisa bukan masuk menyombongkan diri nih ya. Nah. Abang kebetulan kuliah dulu kan nggak di Riau juga, di Jawa lah kan. Nah, yang sekeliling abang itu ya kan, dia tidak pernah mau mengakui dia anak Riau. Wah, itu kan gengsi jauh gitu kan. Betul. Makanya menurut apa nih deh, apa namanya? Iya, kita jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Seperti apa nih harus yang kita lakukan nih? Kita kalau misalkan kuliah dari Dumai, kita kan jadi apa nih ibaratnya apa? Ambasador atau apa tuh? Iya, jadi yang mewakili daerah asal kita. Iya. Nah, kita di mana pun lah. Ada beban tersendiri. Iya, pasti. tetapi kita kan mencerminkan jati diri di daerah. Dumai. Nah, menurut saya apa pandangan Anda terhadap isu tersebut? Nah sebenarnya mereka juga orang-orang yang seperti itu nggak bisa disalahkan juga ya bang. Maksudnya kayak pasti Ada latar belakangnya, kenapa dia berbuat seperti itu. Mungkin kita lebih komunikasi sih tadi. Kalau misal nih contoh kayak abang tadi bilang kita nih satu daerah keluar Riau, itu pasti udah jauh banget ya itunya. Jangkauannya budaya udah macam-macam gitu kan ya. Mungkin lebih komunikasi antara anak-anak Riau tuh lebih erat lagi. Dan Nisa juga pernah ngalamin sih kayak gitu. Pernah menjadi bagian dari itu. Oh, gitu. Jadi kebuka aja sih pikiran kalau misalnya setinggi apapun kau di rantau orang, jadi jangan lupa lah daerah asal. Ya, setuju lah, mantap tuh lah. Betul. Sesuai betul. Memang itulah poinnya. Nah, jadi tambahan lagi, aku banyak dalam pertanyaan ini. Iya, betul. Dan Tapi itulah dan mengulik dengan sedap masuk sudah frekuensi namanya. Nampak ada nampak chemistry. Karena memang kita nih besar di luar. Iya. Kan Aranda di Pekanbaru, Nisa Pekanbaru juga. Fikri dari Jawa ada yang mungkin lebih luas lagi jangkauannya. Insya Allah lah, alhamdulillah. Tapi tetap mana-mana. Sejauh mana bisa mengenal jati diri Dumai? Jadi Ini agak hati-hati mungkin ngomongnya. Iya. Sebenarnya yang secara umum aja sih bang, yang kayak orang tahu juga, nggak yang mendalami seberapa betul Melayu ini gitu kan ya. Karena kan latar belakang keluarga itu tuh nggak sepenuhnya Melayu, campur juga gitu. Tapi Nisa sebenarnya tertarik nyanyi Melayu, main alat
musik Melayu. Suka banget tuh yang ini apa sih namanya? Akordeon. Yang pokoknya gini-gini lah. Bisa? Tak bisa. Oh, tak bisa. Tapi suka tengok orang main itu. Kalau tadi Nisa bilang bisa, kita kondisikan. Langsung ya? Bendo tuh aduh gitu. Aduh, tak bisa dong. Tapi suka nengok pemain musik yang bisa main itu. Jadi untuk teman-teman yang pemusik Melayu, ada bahasanya, ada bibitnya. Tolong nggak dipolisi ke, biar tumbuh dan berkembang betul itu. Sudah besar ya Bun. Kok besar kok ke situ? Kok nggak ke aku? Karena Risa masih 20 tahun. Gitu. Dari usia. Kiranya mana sih? Apa ketawa yang manja? Iya. itu memang didikan pigeon gitu. Jadi nggak terlalu over. Kalau Nanda tadi ini agak manjo, bukan manjo. Belajar. Nisa ada aktif di satu organisasi kah, kedaerahan atau di bidang tertentu? Atau mungkin dari organisasi setelah lulus ikut ajang-ajang yang Nisa ikut? Ada sih, kayak biasa lah organisasi kampus, pasti ikut ya. Ada juga kemarin sempat ditawarin untuk gabung di IMKD. Kita masuk apa tuh Dumai? Sebenarnya pengen banget sih gabung, cuman karena satu dan lain hal nggak bisa gabung, tapi tetap kontribusi lah. Maksudnya kayak mereka minta tolong untuk jadi MC, mereka udah ini Pernah deh. Apa tuh? Kegiatan apa? Acara pelantikan, diundang aja acara pelantikan pengurus mereka. Jadi diundang, kenal lah kan sama teman-teman di situ. Sosialisasi ke sekolah-sekolah, adik-adik ada ikut? Belum sempat ikut kemarin. Jadi kan tadi abang menangkap nih Nisa kalau untuk tips atau quotes-nya bagi orang yang insecure kan harus tanam dalam diri kita nih cantik. Betul. Nah, dalam arti universal, dalam arti prinsip nih sifatnya apa nih jadi quotes atau petua dari diri Nisa dalam berkehidupan nih lah? Kalau Nisa sih ada yang paling saya ingat. Everything happen for a reason. Kayak semua tuh terjadi ada alasannya. Itu sih yang bisa tanamin sampai sekarang. Sama halnya dengan apapun kejadiannya ada hikmah. Iya betul. Jadi nggak usah nyesalin gitu. Kehidupan sehari-hari kadang ada generasi era milenial ini dia bersifat egois dan apatis lah ya. Itu tanggapan Nisa sendiri itu dengan krisis moral generasi milenial sekarang ini gimana nih? Nisa tuh benar-benar menarik banget tuh Bang di bidang itu, krisis moral, apalagi di bidang perempuan dan anak. Itu paling tertarik di situ karena menurut Nisa pribadi, perempuan itu punya power yang nggak dipunyai laki-laki. Emang sih udah kesetaraan gender emang iya, tapi di sini bukan untuk merendahkan laki-laki tidak, tapi perempuan itu lebih punya power untuk mensosialisasikan itu gitu, agar tidak terjadi krisis moral tadi. Sebenarnya juga bersyukurnya kita di Dumai adatnya masih kental, budayanya masih bagus, orang tua kita masih mengajarkan yang baik-baik gitu. Beda cerita dengan yang di luar daerah Riau yang adatnya udah kurang gitu. Itu sih bersyukurnya, dan mungkin peran di sini yang paling penting peran anak muda itu udah paling penting. Itu udah paling pengaruh banget. Langkah biar kita tidak dalam krisis moral ini kan kadang banyak aspek nih, dari pergaulan bebas, dari dia salah narkoba, itu langkah-langkah tips-tips kita biar menjadi pribadi yang produktif itu seperti apa? Berpikir positif sih Bang, berpikir positif. Dan dasar awalnya? Diawali dengan pola pikir yang positif. Pola pikir yang positif dan nggak menolak hal-hal baru. Karena kalau udah berpikir positif, bisa percaya ketika kita ngeluarin yang positif, pasti yang datang juga positif. Itu sih intinya. Mantap, betul. Betul. Terakhir, pandangan Nisa terhadap konten YouTube. Wah. Dumai Bedenyut. Channel Dumai Bedenyut ini apa pandangan Nisa? Jujur ini pertama kali Nisa diundang di platform YouTube Anak Dumai. Kasih Dumai Bedenyut dan sharing-sharing. Oke, mantap. Ini banyak sih yang Nisa tahu juga youtuber Dumai itu banyak yang ngangkat. Tapi ini kayaknya baru pertama yang ngangkat memang anak-anak Dumai berprestasi. Yang membawa nama Dumai ke. Nah, ikutin apanya jargonnya. Kalau berprestasi, kalau alhamdulillah begini dia gerakan. 1, 2, 3 begini. Sip. Apa lagi kata-katanya? Mana?
Alhamdulillah lah. Tuh, Alhamdulillah. Sudah keren ya. Nurut pula udah. Saya udah. Itulah. Jadi perdana Kulit kan? ya, PP ya, mungkin ya. Iya, dari perdana. Jadi perdana Tahun 80. masuk YouTube Anak Dumai, harapannya apa nih dengan adanya konten ini? Harapannya semoga Dumai Berdenyut tetap mengeksplor, mengangkat potensi anak-anak Dumai. Gitu ini deh. aja. Ini wadahnya benar-benar bagus banget. Alhamdulillah. Semoga berlanjut. Amin. Ya Amin. Allah. Semoga dengan adanya Nisa di konten kita juga bisa saling ada simbiosis mutualisme antara kita. Oke, siap, mantap. Tidak hanya hari ini, ke depan mungkin kita masih bisa berkolab ya. Tapi pun doakan Nisa ke depan dalam awalnya kan masih 20 tahun nih. Muda betul. Kalau dalam pandangan awak kan, saya nih di Nanda, mungkin sudah 2 tahun lagi kan. Biasanya kan Iya. normalnya gitu kan 2 tahun lagi. Atau Nisa mau ambil penuh pula kan sampai 7 tahun ke depan. Jangan sampai. Mudah-mudahan 22 tahun tuh kan dalam waktu 2 tahun masih banyak nak bertobat nih. Semoga lancar, ya kan? Amin. Semoga support terus Kota Dumai dan nanti jangan malu dan segan, Iya, ya kan? harus. Sesuai dengan apa yang bisa sampaikan. Baiklah pemirsa dan sahabat-sahabat Dumai Berdenyut, Denyuters yang kami sayangi, jangan lupa nonton video-video konten Dumai Berdenyut. Untuk melihat konten-konten yang sebelumnya bisa cek di video di atas, link di atas ya, silakan diklik. Untuk itu kami akhiri. Terima kasih kepada Nisa. Terima kasih juga. Jangan bosan-bosan datang ke Dumai Berdenyut. Siap. Ya. Kami dari Dumai Berdenyut. Berdenyut. Salam. Salam kreatif.